Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Nah, jadi pada hari ini anak-anak kita akan memasuki pada tema 2, pada subtema 2 di pembelajaran ke-6. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jangan lupa sebelum kalian belajar, kita bersama-sama diawali dengan berdoa ya anak-anak ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Nah, muatan apakah itu? Dan apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar pada muatan yang pertama, yaitu muatan PPKN. Nah, materinya pada muatan PPKN ini adalah pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengalaman berbuat baik kepada orang lain ya. Dan juga pernah kita belajar pengalaman berbuat baik kepada tumbuhan. Nah, jadi dalam perbuatan ini banyak sekali nilai-nilai luhur yang kita peroleh dari pengamalan Pancasila. Nah, untuk pengalaman berbuat baik ini, anak-anak tahu terdapat pada sila keberapa? Nah, jadi pada perilaku ini merupakan contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, apakah anak-anak tahu bunyinya bagaimana? Pancasila pada sila kedua. Nah, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pada pengamalan sila kedua Pancasila ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kita menerapkan perilaku ini, maka kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama makhluk hidup, baik itu dengan manusia, hewan, maupun dengan tumbuhan. Nah, coba anak-anak sekarang kalian buka buku paket tematik 3B kalian pada halaman 46. Nah, di situ terdapat bagan. Bagan itu adalah peta pikiran yang nantinya akan menjadi latihan atau evaluasi kalian pada materi pengamalan berbuat baik kepada orang lain. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah contoh soal evaluasinya pada halaman 46. Jadi, kalian nanti boleh dibuat bagan persis seperti ini. Boleh juga kalian nanti membuatnya dibuat per baris ya anak-anak ya. Jadi dalam pengamalan atau pengalaman berbuat baik ini, kalian sebutkan ini adalah termasuk pada contoh perilaku sila keberapa. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ya, kalau kita berbuat baik itu terdapat pada sila ke. Nah, nanti anak-anak tuliskan. Lalu tadi juga telah Ibu sebutkan pada bunyi sila tersebut. Nanti kalian tuliskan bunyi silanya. Jadi yang pertama kalian menyebutkan sila tersebut adalah sila keberapa. Lalu kalian tuliskan bunyi sila yang kalian sebutkan silanya keberapa. Oke. Nah, kalau tadi sudah menyebutkan sila dan juga bunyinya, kalian tuliskan contoh pengamalan berbuat baik ya. Jadi perintahnya adalah lengkapilah bagan berikut tentang contoh perbuatan baik yang telah kamu lakukan.
Jadi kalian tuliskan contoh perbuatan baik yang pernah kalian lakukan, baik itu dengan sesama manusia maupun sesama atau dengan hewan atau dengan tumbuhan. Jadi bebas ya, dengan makhluk hidup. Jadi bulangin lagi, kalian di sini dari nomor 1 sampai nomor 4 kalian tuliskan contoh perbuatan baik kalian yang sudah kalian lakukan, baik itu dengan manusia, hewan maupun dengan tumbuhan. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari muatan PPKN, kita akan belajar muatan matematika. Nah, pada muatan ini kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari sifat pertukaran atau sifat komutatif perkalian hanya dengan angka saja. Nah, kali ini kita akan belajar dengan soal ceritanya. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikan soal atau menjawab dari soal cerita sifat pertukaran pada perkalian? Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal tersebut. Langkah yang pertama adalah tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Jadi nanti saat kalian sudah membaca soal cerita tersebut, kalian tuliskan angka-angka berapa saja yang telah kalian temukan di soal cerita tersebut. Lalu, yang langkah kedua adalah buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut. Nah, yang keempat adalah setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri, cobalah untuk membuat soal cerita lain. Nah, ini adalah langkah-langkah saat kalian membuat soal cerita tentang sifat pertukaran. Namun, di sini nanti Ibu akan sudah menyediakan contoh dan juga latihan soal beserta kalimat dan juga angka-angkanya. Jadi nanti anak-anak hanya tinggal mengerjakan saja. Contohnya seperti ini. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan contoh soal dan juga dengan jawabannya. Nah, soal ceritanya adalah, ingat ya tadi anak-anak tuliskan terlebih dahulu angka-angka yang terdapat dalam soal cerita tersebut. Pak Bardun memiliki 10 kandang kelinci. Ingat ya, ada 10 kandang kelinci. Setiap kandang kelinci berisi 9 ekor kelinci. Lalu hitunglah jumlah kelinci yang dimiliki Pak Bardun. Oke, anak-anak masih ingat bagaimana cara menuliskan atau menghitung perkalian? Jadi anak-anak, untuk perkalian itu angka yang telah kita temukan kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, di sini tertulis memiliki 10 kandang. Artinya pada Pak Bardun ini memiliki 10 kelompok kelinci. Jadi kita buatkan kotakan atau istilahnya ini adalah kandang yang dimiliki oleh Pak Bardun berjumlah 10 kandang. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 9 kotak atau 9 kandang kelinci. Nah, masing-masing kotaknya atau masing-masing kandangnya berisi 9 kelinci. Oke, di sini telah Ibu siapkan, kita anggap saja ini adalah kelinci ya anak-anak ya. Nah, masing-masing semuanya berisi 9 kelinci. Nah, jika kita tuliskan kalimat matematikanya atau angkanya adalah 10 dikali 9. Mengapa 10? Karena ada 10 kotak. Ingat ya anak-anak ya. Untuk angka yang di depan adalah kita hitung dari berapa banyak kotaknya atau berapa banyak kelompoknya. Di sini ada 10, maka kita tuliskan 10 dikali 9. 9 ini adalah isi dari setiap kotaknya. Jadi anak-anak, untuk 10 dikali 9 adalah 90. Ya, ingat. Oke, sekarang kita lanjutkan perintah yang kedua. Pada hari Senin, kandang milik Pak Bardun rusak 1 kandang.
Jadi yang tadi awalnya ada 10 kandang, kemudian kandangnya rusak 1, berarti kandangnya tinggal 9 ya anak-anak ya. Nah, perintahnya adalah atau pertanyaannya adalah hitunglah banyaknya kelinci setiap kandang milik Pak Bardun. Oke, kalau tadi ada 10 kandang, kita akan membuat 9 kandang karena kandangnya rusak 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kandang. Ya, ini ada 9 kandang karena kandangnya milik Pak Bardun tadi awalnya ada 10, kemudian rusak 1. Nah, kalau rusak 1 kan berarti dikurangi 1. Jadi semuanya tinggal 9 kandang. Nah, lalu kemana perginya kelinci dari satu kandang yang rusak, Bu? Oke, dari satu kandang yang rusak tadi, masing-masing kelincinya kita masukkan ke kandang sisanya. Kita masukkan satu semuanya hingga kelinci yang ada di satu kandang rusak itu telah habis. Oke, paham ya anak-anak ya? Ibu ulangin lagi. Pertanyaannya, Bu, lalu di mana kelinci yang kandangnya rusak? Oke, kelinci yang kandangnya rusak, maka kita masukkan ke satu kandang yang masih tersisa. Jadi di sini ada 9 kandang, maka kita tambahkan semuanya satu kelinci. Oke, nah sekarang isinya pun telah berbeda. Kalau tadi setiap kandangnya berisi 9 kelinci, maka yang 9 kelinci ini masing-masing berisi 10 kelinci karena tadi ditambah dari jumlah satu kandang yang rusak kandangnya. Oke, paham ya anak-anak ya dari sampai sini ya. Nah, karena ada 9 kotak atau 9 kelompok, maka kita tuliskan angka matematikanya adalah 9 dikali 10. 10 ini adalah isi setiap kandangnya. Maka hasilnya adalah 90. Nah, ternyata dari sini meskipun ditukar, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 90 ya. Jadi kesimpulannya adalah 10 dikali 9 sama dengan 9 dikali 10. Nah, anak-anak, untuk contoh ini apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa stop dulu videonya, lalu kalian minta penjelasan dari orang tua kalian maupun kakak kalian atau guru les kalian atau dengan ibu guru kalian pun juga boleh ya. Jadi kalian perhatikan dulu dengan teliti, baru nanti kalian mengerjakan soal evaluasinya. Nah, untuk soal evaluasinya ini, tugas ini atau soal ini ada di buku tema 2 yang dibagikan dari sekolahan itu ya. Itu ada di halaman 103 sampai halaman 104. Ingat, anak-anak harus mencermati kalimat di setiap soalnya dan kalian tuliskan angka-angka yang terdapat dalam setiap soalnya. Nanti untuk mengerjakannya sama seperti contoh tadi ya anak-anak ya. Nah, sama seperti ini ya nanti ya dalam mengerjakannya. Kalian nanti untuk mengerjakan tidak perlu dibuat kotak-kotak seperti ini, tidak apa-apa. Jadi ini adalah untuk memudahkan kalian dalam memahami contoh saja. Nah, ini nanti soalnya kalian bisa buka di halaman 103 sampai 104. Untuk penulisan di buku tugas, kalian cukup tuliskan hasilnya atau jawabannya saja. Soalnya tidak perlu ditulis ulang di buku tugas kalian. Oke, nah ini untuk nomor 1. Kemudian ini untuk nomor 2-nya. Ini untuk nomor 3-nya, dan terakhir ada nomor 4. Jadi ada 4 soal untuk muatan matematika. Jadi anak-anak coba dipahami dulu, nanti jika ada yang masih kesulitan boleh langsung hubungi guru kalian ya anak-anak ya. Oke anak-anak, dan ibu harap dan ibu mohon kepada anak-anak untuk dikerjakan secara mandiri. Artinya kalian menuliskan tugas kalian sendiri, bukan untuk dituliskan oleh orang tua kalian maupun kakak kalian maupun guru les kalian.
tetapi kalian harus menuliskan hasil dari jawaban kalian sendiri, tidak dengan dituliskan oleh orang lain ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Akan Ibu hargai usaha kalian dalam belajar, dan semoga ilmu yang telah kalian pelajari bersama Ibu semoga bermanfaat dan berkah untuk anak-anak. Mungkin untuk materi hari ini sekian dulu ya. Dari Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.